Halotek, Preketek, Momotek, Tekotek yang artinya halo Urbaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Ketokek, CEO S1 Rebahan Indonesia sebagai suara pengangguran dan beban keluarga. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film Thailand lagi yang berjudul Backman 2 tahun 2019. Melanjutkan film pertamanya yaitu Backman tahun 2019, film kali ini akan mengisahkan tentang kelanjutan hubungan Sakarin dan juga Jay. Penasaran? Langsung saja untuk persingkat durasi karena habis ini saya ada meeting dengan Presiden Hungaria untuk membahas tentang tata cara budidaya batu kali. Seperti biasa, nyamankan posisi rebahan, pasang handsfree, selonjorkan kaki, selamat menonton dan inilah alur ceritanya. Cerita diawali saat Sakarin dan Jay mau pergi makan bersama, yang juga ditampilkan di film pertamanya. Tiba-tiba Jay dikejutkan dengan kehadiran seorang pria yang mengendarai mobil. Jay meminta Sakarin untuk kabur menghindarinya, sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran saat itu. Saat mobilnya terjebak di sebuah gang kecil, pria tersebut keluar dan berlari untuk mengejar Sakarin dan Jay. Pria tersebut ternyata adalah ayahnya Jay. Ayah Jay terjatuh karena menabrak pintu mobil Lek Slamet yang terbuka. Akhirnya, Jay dan Sakarin berhasil kabur. Namun terjadi cekcok antara Lek Slamet dan ayahnya Jay. Jay bercerita bahwa dia tidak suka dengan ayahnya karena suka mengatur, termasuk mengenai pekerjaan yang harus dipilih Jay. Ibu dan ayahnya Jay dulu bercerai karena ibunya Jay meninggal dan dia terpaksa tinggal dengan ayahnya. Suatu ketika, Sakarin menghampiri teman-temannya dan curhat mengenai Jay yang tetap saja membaca pesan dari mantannya yaitu si Samsul. Meskipun Jay tidak pernah membalasnya dan selalu marah-marah saat mantannya mengirim pesan. Akhirnya, ayah Jay berhasil bertemu dengan Jay di warung mie ayam baklut cabang Thailand. Ayahnya marah karena Jay keluar dari pekerjaannya. Ayahnya juga berkata akan memperkenalkan Jay kepada anak temannya. Namun Jay tidak mau dan dia berkata kalau dia sudah punya pacar. Sehingga ayahnya meminta Jay untuk membawa pacarnya beserta seluruh keluarganya ke rumah untuk menemui ayahnya. Jay meminta bantuan Sakarin untuk menjadi pacar pura-puranya. Karena Sakarin yang sudah bucin, akhirnya membujuk ibunya agar ikut ke dalam rencana Jay. Namun ibu Sakarin menolak karena tidak ingin Sakarin melakukan kebohongan lagi. Akhirnya, yang berangkat untuk ikut ke rumah Jay adalah Lek Slamet dan anaknya Anto. Sesampainya di stasiun dekat tempat tinggal Jay, mereka disambut oleh anak buah ayahnya Jay. Anak buah tersebut meminta Jay agar ayahnya tidak terlibat ke bisnis yang beresiko. Jay pun bingung, namun mereka menyuruh Jay untuk menanyakan kepada ayahnya sendiri. Rono dan Roni menelpon Sakarin karena mereka memaksa untuk menyusul nanti untuk ikut menemui ayahnya Jay. Sesampainya di rumah, ayahnya Jay dan Lek Slamet terkejut karena mereka harus bertemu lagi, yang padahal hubungan mereka masih buruk. Terjadi sesi wawancara antara ayahnya Jay dengan Jay dan juga Sakarin. Sakarin mengungkapkan alasannya mengapa dia menyukai Jay. Namun, ayahnya Jay bersikap sinis dan menganggapnya terlalu berlebihan. Teman-temannya Sakarin akhirnya datang, dan semua orang pun akhirnya berkumpul. Dengan sangat konyolnya, Rono dan Roni berpura-pura menjadi pilot dan mulai membual ngalor ngidur yang membuat Lek Slamet tambah kesal. Karena tadi saat ditanya ayahnya Jay, Sakarin menyebutkan bahwa dia suka makan makanan hutan untuk membuat ayah Jay kagum. Ayahnya Jay pun membawa seekor ular untuk dimasak. Di situ semua orang ketakutan termasuk Sakarin. Jay dan Sakarin akhirnya memulai masak di dapur.
sedangkan ayahnya Jai pergi untuk mengambil sebuah whisky. Namun ternyata ular tadi hilang. Ular tersebut menuju ke ruangan tempat di mana Lek Slamet dan yang lainnya sedang berkumpul. Mereka pun berusaha menangkap ular tersebut. Namun ular itu malah masuk ke celana Lek Slamet. Dia menyuruh anaknya untuk memukul ular tersebut yang menyebabkan kakinya malah sakit. Lek Slamet juga menangkap ular itu sehingga mati. Namun ular tersebut menggigit Lek Slamet yang membuatnya dilarikan ke rumah sakit. Lek Slamet akhirnya harus menggunakan tongkat karena kakinya cedera yang disebabkan oleh anaknya tadi yang memukul. Akhirnya, Lek Slamet dan anaknya pulang meninggalkan rumah Jai. Suatu hari, datang seorang pengusaha yang ingin membeli pertambangan milik ayahnya Jai. Namun, ayahnya Jai menolak tawaran tersebut. Di lain sisi, di rumah Sakarin, Lek Slamet mengatakan kalau Sakarin diremehkan di rumahnya Jai. Sehingga ibunya Sakarin tidak terima. Akhirnya, Lek Slamet dan anaknya kembali ke rumahnya Jai dengan membawa ibu Sakarin. Saat di rumah Jai, ibu Sakarin berbincang dengan ayahnya Jai. Mereka berdua masih terlihat belum akur. Akhirnya, Jai memutar otak agar kedua orang tua dari mereka akur satu sama lain. Akhirnya terjadilah ayahnya Jai mengajari ibunya Sakarin mengemudi. Karena Sakarin bilang kalau ibunya sudah sejak lama ingin bisa mengemudi. Dan juga ayahnya Jai berkata bahwa dia suka mengajar. Saat proses belajar mengemudi, ibu Sakarin berkata bahwa dia dulu pernah bisa mengendarai mobil. Namun saat mengalami kecelakaan, saat itu dia takut untuk mengendarainya lagi. Kemudian terjadilah kekacauan. Di situ ibu Sakarin hampir saja menabrak beberapa orang, sehingga ayahnya Jai tambah kesal. Hubungan mereka pun tambah buruk. Namun setelah diselidiki, ternyata ada seorang yang sengaja membuat rem mobilnya rusak. Si Samsul ternyata masih saja mencari-cari keberadaan si Jai. Dia mengunjungi rumah Sakarin yang mana di sana hanya ada neneknya. Akhirnya, Samsul menemukan si Jai di pasar tempat daerah tinggal Jai. Jai yang mau meninggalkan si Samsul ditahan oleh si Samsul. Akhirnya, datanglah ayahnya Jai yang berhasil menghentikan si Samsul. Samsul mengaku masih pacaran dengan Jai, yang membuat ayahnya Jai semakin bingung dan kesal. Sehingga ayahnya Jai pun mengusir rombongan Sakarin. Saat menunggu kereta api, Sakarin curhat kepada ibunya bahwa dia sedih tidak bisa menyenangkan Jai yang dia cintai. Namun ibunya berkata bahwa jika mencintai seseorang, kita tidak bisa selalu menyenangkannya. Namun yang terpenting adalah selalu berada di sisinya. Pada saat itu Sakarin langsung pergi dan kembali ke rumah Jai. Saat Sakarin menemui Jai, tiba-tiba Jai menerima telepon dari salah satu anak buah ayahnya yang diutus untuk menyelidiki sesuatu. Dia menyampaikan bahwa ayahnya mau dibunuh. Jai dan Sakarin yang panik langsung pergi ke pertambangan dengan mengendarai motor. Di pertambangan diperlihatkan ayahnya Jai sedang dibujuk oleh anak buahnya. Dia berada di dalam gua yang sangat jauh dari lubang keluar gua, yang mana di situ telah terpasang sebuah bom. Di perjalanan, Sakarin dan Jai ditabrak oleh oknum yang merencanakan pembunuhan ayahnya Jai. Ibu Sakarin dan kawan-kawan akhirnya datang membantu. Saat mobil mereka berada di depan musuh, Lek Slamet dan anaknya menyebar benda tajam yang membuat ban mobil tersebut kempes dan oleng. Sesamanya di pertambangan, mereka berbagi tugas. Jai akan menghentikan anak buah ayahnya yang akan meledakkan bom, sedangkan Sakarin pergi ke dalam gua menyelamatkan ayahnya Jai. Rono dan Sakarin pergi ke dalam gua. Namun saat sudah sampai di mulut gua, tiba-tiba bom itu meledak karena tidak sengaja kepencet saat terjadi perkelahian antara Jai dengan anak buah ayahnya. Orang tersebut lalu pingsan karena dipukul oleh Anto. Rono pun terjatuh dari motor, sehingga Sakarin memutuskan untuk pergi sendiri, yang mana Rono akhirnya kembali ke rombongan. Akhirnya Jai dapat tersambung dengan ayahnya. Dia mengatakan yang sebenarnya terjadi. Kemudian datanglah Sakarin dan mereka pun akan keluar dari sana.
Namun kabel dari remote pengendali bom sudah terputus, sedangkan bom lainnya masih aktif dan harus dimatikan. Ada dua cara untuk mematikannya. Mereka pun membagi tugas, yang mana Rono dan Roni harus menangkap anak buah ayahnya Jay yang mobilnya bocor tadi, agar remote yang lainnya bisa direbut. Anto dan Lek Slamet akan mematikan saklar listrik. Karena Rono dan Roni tak kunjung berhasil merebut remote-nya, sedangkan Lek Slamet dan anaknya juga tak kunjung berhasil mematikan mesin tersebut, motor yang dikendarai Sakarin terjatuh karena banyak sobek. Ayahnya Jay pun pasrah dan menyuruh Sakarin untuk meninggalkannya. Namun Sakarin bersikeras bahwa mereka berdua bisa menyelamatkan diri bersama. Akhirnya, Lek Slamet dan anaknya berhasil mematikan listrik. Namun hal bodoh ini malah terjadi. Akhirnya, bom pun meledak. Semuanya sangat sedih. Mereka tidak tahu apakah Sakarin dan ayahnya Jay bisa selamat. Namun karena mereka sudah dibayar mahal oleh Pak Sutradara dan masih punya hutang di warungnya Mbak Tumbu, akhirnya Sakarin beserta ayahnya Jay pun selamat. Esok harinya, Sakarin dan rombongan kembali untuk pulang. Hubungan ayahnya Jay dengan Jay semakin membaik. Begitupun dengan Sakarin dan keluarganya. Saat menunggu kereta, Sakarin menanyakan mengenai hubungan mereka kepada Jay. Namun ada saja pengganggunya. Tiba-tiba datang si Samsul yang memohon untuk balikan dengan Jay. Tentu saja Jay menolak dan mengakui Sakarin sebagai pacarnya. Terjadi keributan di situ dan si Samsul berhasil ditendang keluar oleh Jay. Saat di perjalanan, Sakarin kembali bertanya tentang hubungannya lagi dan Jay pun akhirnya memutuskan untuk menjadi pacar Sakarin. Dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, seperti kata Ibu Sakarin, bahwa jika kita mencintai seseorang, kita tidak bisa selalu menyenangkannya. Namun yang terpenting adalah selalu berada di sisinya. Itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini untuk mengganti biaya kopi dan kuota ketika saya mengedit video ini. Saya Ketokek beserta seluruh jajaran tim S1 Rebahan Cabang Planet Namek mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.